Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta menstruasi. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai teman-teman, untuk kalian semua yang menonton video ini, apakah pernah sebelumnya mendengarkan mitos-mitos tentang menstruasi? Misalnya saja, dilarang keramas, sebaiknya minum soda supaya lancar. Nah, semua itu akan kita bahas di video kali ini. Untuk itu, simak terus videonya. Mitos yang pertama adalah dilarang keramas pada saat menstruasi. Karena katanya, keramas pada saat menstruasi itu bisa mengundang penyakit, bisa menyebabkan sakit kepala, dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi, secara faktanya, menstruasi atau tidak, sakit kepala atau demam itu bisa saja terjadi tanpa harus menstruasi. Kemudian, rasa sakit kepala pada saat menstruasi itu kan karena sindrom menstruasi ya, PMS, yang biasanya menyebabkan atau menimbulkan rasa pusing atau sakit kepala. Itu kalau misalnya kita keramas, bukannya penyakit tambah parah, bukannya sakit kepala tambah parah, tapi kepala akan terasa lebih segar, kepala akan terasa lebih ringan. Bahkan bisa saja sakit kepala itu berkurang karena keramas. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menyatakan atau yang membuktikan bahwa keramas pada saat menstruasi itu berbahaya bagi kesehatan. Mitos yang kedua adalah mengkonsumsi minuman bersoda pada saat menstruasi itu akan melancarkan menstruasi. Tapi faktanya, ini belum diteliti secara ilmiah kebenarannya benar atau tidak. Tapi untuk lancar atau tidaknya menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon. Nah, untuk menstruasi yang baik itu sebaiknya dibutuhkan olahraga, kemudian tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, seperti itu. Jadi, soda itu tidak terbukti secara ilmiah untuk melancarkan menstruasi. Mitos yang ketiga, ini yang paling sering saya dengarkan, bahwa menstruasi itu adalah darah kotor. Banyak yang beranggapan bahwa menstruasi adalah darah kotor, sehingga kalau misalnya ada perempuan yang tidak mengalami menstruasi, mereka akan pusing dan mengait-ngaitkan sakit-sakit yang dia rasakan itu karena tidak keluarnya darah kotor. Apalagi misalnya ada ibu yang menggunakan alat kontrasepsi atau alat KB, kemudian KB hormonal ya, yang menggunakan KB hormonal kemudian tidak menstruasi selama beberapa bulan, dan itu mereka biasa mengatakan bahwa ini darah kotornya sudah menumpuk berbulan-bulan tidak keluar. Padahal darah menstruasi itu bukanlah darah kotor, tapi darah menstruasi itu adalah siklus bulanan perempuan, siklus bulanan wanita, di mana apabila sel telur tidak dibuahi, itu akan terjadi peluruhan dinding rahim yang menyebabkan terjadinya menstruasi, atau dalam bentuk peluruhannya itu dalam bentuk menstruasi. Jadi, menstruasi atau haid itu adalah siklus bulanan wanita, bukan darah kotor. Kecuali kalau misalnya ibu yang tadi menggunakan alat kontrasepsi, itu kan karena dia disuntikkan hormon. Jadi bisa menyebabkan ibu itu memang tidak mengalami menstruasi, dan apabila tidak mengalami menstruasi itu tidak masalah, karena namanya juga menggunakan alat kontrasepsi hormon. Jadi bisa saja tidak mengalami menstruasi, dan itu tidak bahaya, tidak masalah. Dan itu bukan darah kotor yang kalau misalnya ibu sudah berbulan-bulan tidak menstruasi, misalnya sudah 3 bulan tidak menstruasi, kemudian demam atau sakit kepala atau pusing, itu biasanya dikaitkan dengan itu.
karena katanya darah kotornya menumpuk. Jadi semoga dengan video ini moms atau teman-teman yang lainnya itu sudah paham bahwa menstruasi bukan darah kotor, tapi itu siklus bulanan wanita. Oke. Selanjutnya, mitos yang keempat adalah orang yang haid atau yang mengalami menstruasi tidak boleh berenang. Nah, faktanya tekanan air dalam kolam renang itu akan menghambat pengeluaran darah menstruasi. Itu akan menghambat, bukan berarti tidak ada darah menstruasi yang keluar, tapi bisa juga ada yang keluar tapi tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian sebenarnya kalau untuk masalah berenang atau tidak, itu tergantung, itu masalah kenyamanannya saja. Kalau misalnya orang yang sedang mengalami menstruasi itu merasa tidak nyaman, ya tidak usah turun ke kolam, tidak usah berenang. Tapi kalau misalnya mereka merasa nyaman, ya silahkan saja, itu tidak masalah. Mitos yang kelima adalah orang menstruasi atau haid itu tidak boleh olahraga. Karena katanya orang yang mengalami menstruasi apabila dia olahraga, maka darah menstruasinya itu akan lebih banyak yang keluar atau lebih deras yang akan membahayakan orang tersebut. Nah, faktanya orang yang berolahraga pada saat menstruasi itu justru akan merasa rileks. Jadi, olahraga pada saat menstruasi itu akan merilekskan tubuh kita, otot-otot kita. Bisa mengurangi rasa nyeri perut atau kram perut pada saat menstruasi. Tapi olahraganya juga harus diperhatikan. Olahraganya itu harus yang sesuai, bukan olahraga yang berat. Misalnya lari keliling-keliling atau bisalah olahraga-olahraga ringan di rumah juga bisa dilakukan. Jadi yang pastinya olahraganya disesuaikan. Kalau misalnya olahraganya tidak disesuaikan, justru olahraganya yang berat, itu juga tidak bagus sebenarnya. Jadi boleh olahraga, yang penting disesuaikan, olahraganya yang ringan saja. Oke, untuk moms dan teman-teman semua yang menonton video ini, kalau misalnya merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya-bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau DM di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman yang ingin menyarankan untuk video selanjutnya kita bahas apa lagi, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.